A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Amiratul Fauzia, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Palopo, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, kemarin kita sudah membahas konsep dasar kesehatan mental. Nah, kemudian saat ini kita akan membahas mengenai klasifikasi gangguan mental, penyebab, dan stigma terhadap ODGJ. Yang pertama kita akan bahas stigma terlebih dahulu. Nah, stigma adalah dimana kita berpikiran negatif ataupun positif kepada seseorang. Nah, saat kita melihat ODGJ pun kita memiliki stigma tersebut, entah itu baik atau itu buruk. Nah, biasanya stigma yang menimbul kepada ODGJ itu adalah stigma-stigma yang buruk. Misalnya, ODGJ adalah orang yang gila, orang yang kasar, orang yang tidak bisa diajak komunikasi, ataupun yang lainnya. Nah, stigma-stigma tersebut membuat si penderita ODGJ ini membuat ODGJ ini semakin buruk kondisinya karena stigma-stigma tersebut. Oleh sebab itu, saat kita bertemu ODGJ, kita jangan panik ataupun membuat dia merasa tersinggung, karena biasanya ODGJ itu berpotensi menyerang. Nah, oleh sebab itu saat kita bertemu ODGJ, kita jangan langsung mengambil keputusan yang membuat dia merasa terancam, karena naluri manusia jika dia terancam maka dia akan melawan. Nah, begitupun ODGJ. Oleh sebab itu saat kita bertemu ODGJ, kita harus bisa setenang mungkin dan tidak melakukan hal-hal yang membuat si ODGJ ini merasa tersinggung. Nah, dengan misalnya saat kita bertemu ODGJ, kita bisa tetap berjalan normal, santai, dan tanpa adanya gangguan. Jangan melihat dia sebagai suatu hal yang menakutkan ataupun sesuatu yang menjijikkan. Dengan begitu, ODGJ tidak akan menyerang kita. Nah, kemudian yang kedua adalah klasifikasi mental. Klasifikasi mental ini terbagi menjadi dua, yaitu DSM-5 dan ICD-11. Nah, saya akan menjelaskan DSM-5 terlebih dahulu. DSM-5 atau biasanya yang disebut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders edisi 5 itu terbagi menjadi 13. Yang pertama adalah gangguan neurodevelopmental, kedua yaitu psikotik, ketiga bipolar dan depresi, keempat kecemasan, kelima obsesi kompulsif dan trauma. Nah, yang keenam disosiatif, yang ketujuh somatrom, yang kedelapan makan, yang kesembilan kriminasi, yang kesepuluh tidur, yang ke-11 seksual, 12 distribusi impulsif dan kondaksi, dan yang terakhir adalah neurokognitif. Nah, kemudian yang ICD-11 ini adalah International Classification of Disorder. Edisi 11 ini terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah gangguan neurodevelopmental. Kemudian yang kedua adalah psikotik, ketiga mood, keempat kecemasan dan fobik, yang kelima adalah obsesif kompulsif, dan yang keenam adalah disosiatif, ketujuh makan, kedelapan seksual dan identitasi gender, kesembilan gangguan pada zat, dan ke-10 adalah neurokognitif. Nah, hal-hal tersebut adalah klasifikasi mental yang ada pada manusia. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab gangguan mental. Gangguan mental ini tidak semerta-merta karena adanya situasi kondisi yang membuat kita merasa saya memiliki gangguan mental karena saya memiliki trauma akan suatu kejadian. Tidak seperti itu ya teman-teman. Di sini ada juga yang dari genetik, dari faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor perkembangan, faktor lain. Nah, di sini tuh dari penyebab gangguan mental itu terbagi menjadi 5 seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu faktor biologis. Nah, faktor biologis ini biasanya meliputi genetik, neurokimia, struktur otak, ataupun kesehatan fisik. Nah, yang kedua adalah faktor psikologis yang biasanya ditimbulkan dari trauma akan kejadian sesuatu, pola pikir yang berlebihan, kepribadian yang tidak stabil akan pengendalian emosinya,
Ya, dan yang terakhir adalah stres, di mana setiap manusia itu pasti memiliki stres yang seperti saya katakan kemarin, manusia itu banyak banget yang bisa buat manusia itu stres. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini biasa dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita, ya dari lingkungan keluarga, sosial, budaya maupun ekonomi. Nah, biasa dari lingkungan keluarga ini yang paling menekankan banyak pengaruhnya, karena setiap anak itu kan sering berinteraksi dari kecil hingga dewasa ia bersama orang tuanya. Nah, yang kedua itu di sosial, karena sosial itu saat kita bersosialisasi kepada orang, biasa itu kita meletakkan ekspektasi yang tinggi ataupun yang biasanya kita saat disakiti seseorang. Nah, hal itu membuat kita menjadi mengalami gangguan mental, entah itu jadi stres, entah menjadi melukai diri sendiri, ataupun kita menjadi seorang yang introvert, yaitu dari budaya juga. Dan ekonomi biasanya tuh ekonomi menyebabkan gangguan mental karena banyak hal-hal yang kebutuhan manusia harus terpenuhi dengan di zaman sekarang yang pekerjaan memang bukan sedikit tapi sangat susah dicari. Kemudian yang keempat adalah faktor perkembangan. Di faktor perkembangan ini hanya ada dua, yaitu pengalaman masa kecil dan perkembangan otak. Nah, pengalaman masa kecil itu biasanya saat kita memiliki trauma di masa kecil itu akan terbawa dan menjadi sifat kita atau sesuatu yang memicu kita nantinya saat kita di dewasa. Dan perkembangan otak. Nah, kemudian ada faktor lain. Faktor lain adalah gangguan zat dan kemudian cedera otak. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, kita lanjut ke video lainnya untuk besoknya. Dadah.